saudaraku sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Terima kasih bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan, dan Engkau yang berfirman bahwa Engkau yang memberikan nafas hidup kepada setiap manusia, dan Engkau memberikan nyawa kepada segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Tuhan, Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami merindukan Engkau. Kami merindukan firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami. Dalam nama Yesus yang berkuasa, terima kasih Tuhan. Engkau tahu semuanya, Tuhan Yesus, tercatat. Semuanya terlihat di mata Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan, Tuhan Yesus. Terima kasih, firman-Mu juga berkata bahwa kami mengalami kesedihan, kami mengalami duka cita. Tetapi kami berdoa, firman-Mu mengatakan, kuatkanlah kami oleh firman-Mu. Sebab firman-Mu sajalah yang menjadi kekuatan kami, dasar kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kami, pimpin kami, berfirmanlah kepada kami, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Teguhkan firman-Mu atas setiap kami yang mendengar, khususnya keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Sima, Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tidak mengizinkan segala kuasa-kuasa lain yang coba mengganggu hati dan pikiran kami, yang coba mengganggu perasaan kami. Segala kuasa-kuasa itu kami taklukkan, kami patah, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa. Kuasa darah Yesus membungkus kami, dan bahkan keluarga kami dimanapun berada, ditutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sebelum kita makamkan Ibu terkasih kita Ibu Sima di tempat peristirahatan yang terakhir ini, kita dengarkan firman Tuhan, ya. Karena hanya firman Tuhan yang meneguhkan kita. Hanya firman Tuhanlah yang menjadi sandaran kita, tidak ada yang lain. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, memang kesedihan datang kepada kita, silih berganti, apapun yang menyebabkan itu. Kesedihan datang menghampiri setiap anak manusia, tidak mungkin tidak. Tetapi yang menjadi bagian kita adalah ketika kita hidup bersandar dan mengandalkan firman Tuhan. Ya, jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Raja Daud menuliskan demikian, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Memang jiwa kita menangis karena duka hati. Tidak bisa kita pungkiri, memang hidup kita, ya, di muka bumi ini mengalami kesedihan, mengalami duka. Tetapi perhatikanlah baik-baik Bapak Ibu Saudaraku semua kita, bahwa ada Tuhan yang menjadikan kita penolong kita, penghibur kita yang sejati, yang akan terus menguatkan kita menghadapi kehidupan ini. Amin Bapak Ibu. Dialah satu-satunya sumber kehidupan kita. Nah, saya mau menyampaikan firman Tuhan bahwa hidup ini memang singkat, dan hidup ini dijamin oleh Tuhan pencipta kita, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Dia akan terus membawa kita sampai kita bertemu di rumah Bapa yang kekal. Amin saudaraku. Nah, perhatikan firman Tuhan baik-baik. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 dan 2. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Ayat 2. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka sangat marah, firman Tuhan menulis, Alkitab mencatat, karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Yang percaya katakan amin. Ada kebangkitan dari antara orang mati di dalam Yesus. Semuanya Bapak Ibu Saudara perhatikan. Firman Tuhan sudah mengatakan lebih baik ada di rumah duka, di tempat duka. Karena di tempat duka itulah kita mengerti bahwa hidup kita akan berakhir. Ketimbang di rumah pesta, di rumah duka lah kita mengerti bahwa ada akhir dari kehidupan ini, bahwa ada akhir dari nafas hidup kita ini. Semuanya kita akan mengalami demikian Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kalau saudara rajin ke rumah pesta, saudara tidak akan mengerti
bahwa hidup ini akan segera berakhir. Tapi semua kita akan mengalami demikian. Tetapi pengharapan apa yang ada di dalam rumah duka itu? Saudaraku perhatikan baik-baik. Bahwa orang yang ada dalam Yesus, orang yang ada di dalam Yesus, ada kebangkitan dari antara orang mati. Dan saudara, saya mau katakan, iblis nggak senang kalau kita mengerti akan hal ini. Iblis tidak senang kalau kita mengerti akan hal ini. Makanya orang-orang yang dibawa kuasa-kuasa lain, mereka sangat marah ketika kita mengerti, ketika kebenaran diberitakan bahwa ada kebangkitan dalam Yesus Kristus, ada kebangkitan dari antara orang mati. Kenapa? Karena Yesuslah yang menjamin kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Karena Yesuslah kebangkitan dan hidup itu. Yohanes 11 mengatakan demikian. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Barang siapa percaya kepada Yesus, firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Ya. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, firman Tuhan katakan, tidak akan mati selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Barang siapa percaya kepadaku, firman Tuhan mengatakan, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku sekalian, sebenarnya kita di luar Yesus, kita adalah orang-orang yang mati. Kenapa kita mati? Karena kita hidup di dalam dosa. Karena firman Tuhan mengatakan, Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya Allah turun untuk menebus kita, supaya ada kebangkitan dari antara orang mati. Allah turun menjadi manusia untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Kenapa? Karena upah dosa, Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Itulah sebabnya Allah datang menjadi manusia. Dia berfirman, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Orang yang hidup, yang percaya kepada Yesus, tidak akan mati selama-lamanya. Itulah firman yang dikatakannya. Ibu Sima tidak mati selama-lamanya. Kenapa? Karena dia percaya kepada Yesus. Saudara dan saya pun tidak mati selama-lamanya, kita yang hidup ini. Kenapa? Karena firman Tuhan yang mengatakan, bukan kita karang-karang. Kita tidak akan mati selama-lamanya. Saudara mengerti ke artinya? Bahwa kita menerima kehidupan yang kekal dari Yesus Kristus Tuhan. Tubuh kita memang kembali kepada tanah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tubuh kita akan kembali kepada tanah. Tetapi kita hidup dalam kehidupan selama-lamanya bersama Tuhan dalam kehidupan yang kekal. Itu sebabnya ada pengharapan bagi kita. Amin. Karena dia datang menjadi manusia. Dia berfirman, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kitalah itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita akan hidup walaupun kita sudah mati karena dosa. Ketika kita datang kepada Tuhan dan percaya. Ketika kita percaya
Mengertikah Bapak Ibu artinya orang percaya? Orang yang mempersembahkan hidupnya hanya kepada Yesus. Tidak percaya kepada yang lain lagi. Tidak mengandalkan yang lain. Orang yang percaya adalah orang yang mengandalkan Yesus. Itulah sebabnya kita mempunyai pengharapan yang kekal, yang kuat, yang teguh di dalam Tuhan. Bahwa hidup saya, tubuh saya ketika berakhir di muka bumi ini, saya mempunyai pengharapan. 1 Tesalonika 4 ayat 13 dan 14 mengatakan demikian. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Artinya, kita bisa saja berduka cita karena perpisahan jasmani di muka bumi ini. Tetapi, kita tetap mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Yesus mengatakan, akulah jalan. Jalan artinya, kita mempunyai tujuan yang jelas. Jalan artinya kita mempunyai pengharapan dalam kehidupan ini. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah datang menjadi manusia dan Dia mati karena dosa kita, menanggung segala kesalahan kita, dan Dia bangkit memberikan kita hidup yang baru, kita juga harusnya percaya mereka yang telah meninggal, perhatikan baik-baik, mereka yang telah meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Yang percaya katakan amin. Amin. Inilah pengharapan kita, bahwa ketika kita ada di dalam Yesus, kita dikumpulkan Bapa bersama-sama dengan Yesus. Itulah yang menjadi iman, pengharapan orang Kristen di muka bumi ini. Di dalam Yesus. Di dalam Yesus. Kalau bukan di dalam Yesus, kita tidak mungkin akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Amin Bapak Ibu. Perhatikanlah baik-baik hidup kita. Apakah kita sudah di dalam Yesus atau belum? Itu sebabnya di dalam Yesus ada pengharapan, bahwa Dialah kebangkitan dan kehidupan. Amin. Kita tidak akan mati selama-lamanya. Firman Tuhan yang mengatakan demikian, bahwa kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Selama-lamanya kita akan hidup bersama-sama dengan Dia di rumah Bapa yang kekal, karena Dia adalah kebangkitan dan kehidupan. Cepat atau lambat, semua kita juga akan mengalami seperti ini. Kita akan diantarkan, bukan masalah tua atau muda, Bapak Ibu, percayalah. Kemarin kami baru menguburkan orang yang masih muda. Sakit hanya beberapa waktu saja. Tetapi yang jelas, semua kita akan mengakhiri kehidupan kita ini. Tubuh kita ini, jasmani kita ini di muka bumi. Dan kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan, asal kita hidup di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu yang singkat sudah diberitakan, bahwa Engkaulah, di dalam Engkaulah, dan Engkaulah kebangkitan dan kehidupan. Terima kasih bahwa ketika Engkau memanggil kami dan kami ada di dalam Yesus, Engkau mengumpulkan kami ya Bapa bersama-sama dengan Kristus di rumah-Mu yang kekal. Terima kasih. Terima kasih. Engkau berfirman kalau tempat kami telah tersedia di surga-Mu yang kekal, Engkau akan menjemput kami kembali. Demikian firman-Mu, Engkau yang mengatakan Tuhan di dalam Yohanes 14. Terima kasih Bapa, terima kasih. Teguhkan kami
teguhkan kami. Dan kami akan memakamkan ibu terkasih kami, Ibu Sima. Kami akan memakamkan tubuhnya di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Kita